Udah. Nggak tahu, suruh masuk yang lomba kemarin. Astaga, gue nggak tahu.
Gak bisa. Kalau hardship yang berarti. Kalau masih di PC ya chat ya. Itu gimana? Sukses buat kita semua. Terima kasih Sultan. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Om Raffi, makasih Om Raffi.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, Halo, apakah suara saya terdengar? dengar Pak. Dengar ya? Oke. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, yang sudah menjadi peserta kegiatan Lokal 5, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk hadir, ya. Pada hari ini kita akan mengadakan pertemuan para peserta Lokal 5, ya, yang tujuannya adalah untuk memperjelas mengenai proses di Lokal 5, terutama nanti kita akan sampaikan mengenai tata cara penilaian, ya. Karena sudah sebagian paper sudah kami terima, ya. Sehingga nanti ada kejelasan mengenai proses penilaian, sehingga yang kita lakukan adalah 1/9 yang seobjektif mungkin, ya. Lalu kemudian juga sebagaimana saudara-saudara tahu bahwa ada perpanjangan pengiriman full paper sampai dengan tanggal 21 November, ya. Dan selama perpanjangan yang sudah mengirim paper juga dipersilahkan untuk memperbaiki, ya. Sehingga ada satu perlakuan yang fair, ya. Anda bisa perbaiki, mengirim kembali. Karena saya tahu dalam penulisan paper itu tentu semakin kita baca, semakin ada yang perlu dikoreksi dan lain sebagainya, ya. Sekaligus juga yang masih memerlukan perbaikan atau penyempurnaan, ya. Anda masih punya waktu sampai tanggal 21 November. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam lomba ini akan bisa maksimal, ya. Sehingga akan semakin banyak peserta yang bisa mengirimkan, dan kualitas paper yang nanti akan kami terima juga akan semakin bagus, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah ada hampir berapa nih, mendekati 40 yang hadir. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, ya. Nanti kita akan mulai dengan presentasinya. Nanti akan disiapkan untuk mengisi daftar hadir. 5 menit lagi kita mulai, ya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian.
Bisa? Belum. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, dan juga tim Lokal 5 yang hadir pada kesempatan pagi ini, ya. Pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua pada acara pertemuan peserta Lokal 5 pada pagi hari ini, ya. Ini adalah satu pertemuan sebetulnya semacam apa ya, penjelasan atau memastikan bahwa proses yang kita lakukan dalam lomba ini adalah proses yang kita harapkan akan bisa dilakukan secara seobjektif mungkin, dan juga kegiatan ini akan bisa menjangkau peserta dari seluruh Indonesia, ya. Bahkan mungkin ada sebagian dari yang sedang kuliah di luar negeri, sehingga kemudian tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai secara maksimal. Perlu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, dari total peserta terdaftar, ya, yang masuk di dalam websitenya Lokal 5 itu sangat banyak, ya. Ada 370-an peserta terdaftar. Jadi ini adalah satu respon yang sangat baik, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman mahasiswa, kepada para dosen, akademisi, para intelektual yang masih menyempatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik yang sangat penting, ya, terutama suatu penulisan paper yang didasarkan kepada putusan pengadilan, ya, yang masih mungkin belum cukup familiar di dalam dunia hukum, terutama baik di masyarakat umum maupun di para mahasiswa, ya. Kita semua tahu bahwa Mahkamah Agung sudah berupaya sedemikian banyak dalam rangka untuk mensosialisasikan putusan-putusan Mahkamah Agung melalui Direktorat Putusan yang sudah sangat banyak sekali. Tetapi ketika putusan itu hanya berupa putusan saja yang ada di direktori, tanpa ada riset, tanpa ada kajian, maka kemudian nilai manfaatnya kurang maksimal. Oleh karena itu, kegiatan Lokal 5 ini, lomba karya tulis ilmiah hukum berbasis putusan ini, salah satunya dilaksanakan dalam rangka untuk mensosialisasikan, sehingga kemudian putusan-putusan yang ada itu akan bisa menelurkan satu karya ilmiah yang terbaik, yang diharapkan akan menjadi salah satu pegangan bagi para hakim agung misalnya, atau para akademisi, para hakim di dalam membuat putusan-putusan khususnya di sektor hukum komersial
yang sangat penting ya, seirama sejalan dengan semakin gencarnya pembangunan perekonomian secara nasional. Jadi sekali lagi kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta yang sudah mendaftar. Lalu kemudian, sebagaimana yang saudara sudah ikuti juga, bahwa di dalam kegiatan ini ada proses pengiriman abstrak. Ya, kami juga sangat berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah memberikan abstrak, dan sudah sangat banyak yang memberikan abstrak. Ya. Tetapi antara yang mendaftar saya memberikan abstrak itu belum sebanyak yang terdaftar. Ya, oleh karena itu bagi yang sudah mendaftar, tapi masih belum mungkin abstrak, mudah-mudahan mungkin yang sudah sempat dikirimkan bisa segera menyelesaikan papernya ya, sehingga kemudian bisa diperoleh satu paper yang semakin banyak paper yang masuk, tentu kita akan bisa mendapatkan banyak paper yang mudah-mudahan bisa berkontribusi semakin banyak di dalam upaya untuk pembangunan hukum, terutama hukum di sektor hukum komersial di Indonesia. Lalu kemudian dari yang mengirimkan abstrak itu, sudah sangat banyak juga yang mengirimkan papernya, ya. Dan ini sekali lagi juga kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang sudah mengirimkan paper, ya. Anda sudah mengerjakan satu paper yang tidak mudah dalam tempo yang sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh tim Lokal 5, yang kemudian dalam rangka untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan ini, kemudian tim Lokal 5 memutuskan bahwa ada masa perpanjangan selama 7 hari untuk pengiriman abstrak, pengiriman full paper. Oke, jadi di dalam forum ini kami akan mengingatkan saja kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ya, terutama para mahasiswa nih ya. Ada yang sudah 3 minggu tidak tidur katanya, tidurnya terbatas gitu ya. Yang sudah melakukan riset dengan kerja keras di sela-sela ujian tengah semester, di sela-sela membuat paper kuliah, di sela-sela kegiatan BEM dan lain-lain, ya, kami memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini sebagai satu langkah yang sangat baik, sehingga nanti ketika Anda lulus sarjana hukum, Anda akan menjadi sarjana yang semakin berkualitas. Ya. Oke, saya coba sharing PPT yang singkat saya ya mengenai tujuan dari kegiatan ini dan juga mengenai poin-poin apa saja yang akan kita nilai ya di dalam Lokal 5 ini, lomba karya tulis ilmiah berbasis putusan di Mahkamah Agung ini. Oke. Jadi saya atau kami di sini tim Lokal 5 mengingatkan ya. Jadi tujuan yang sangat penting di dalam kegiatan Lokal 5 ini adalah mengenalkan dan mempromosikan penggunaan basis data putusan ya. Saya yakin dan kami sangat berterima kasih ya kepada saudara-saudara yang sudah melakukan riset mengakses basis data putusan di Mahkamah Agung ini, sehingga kemudian direktori itu tidak hanya berupa data saja, database saja, tetapi memberikan satu added value ya yang sangat banyak, terutama di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas putusan-putusan pengadilan, yang lebih khusus lagi di sektor hukum komersial. Yang kedua adalah mengembangkan iklim akademis yang inovatif dan kondusif untuk meningkatkan kontribusi komunitas dan masyarakat umum dalam rangka mempromosikan kemudahan berusaha, ease of doing business, melalui konsistensi putusan perkara komersial dalam bentuk karya tulis yang komprehensif dan mengikuti kaidah
kaidah ilmiah yang baik, baik secara tertulis maupun lisan. Jadi lomba ini kita harapkan akan bisa berkontribusi terutama dalam membangun konsistensi putusan. Ya, kita semua tahu bahwa salah satu tantangan di dalam putusan peradilan kita, terutama di Mahkamah Agung itu adalah konsistensi putusan antara satu putusan dengan putusan yang lain. Mudah-mudahan dengan lomba ini akan banyak kontribusi dari Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas putusan melalui putusan-putusan yang semakin konsisten. Dengan putusan yang konsisten tentu akan bisa menciptakan kepastian hukum yang lebih tinggi, akan menciptakan suatu sistem hukum yang lebih predictable, ya, yang lebih bisa diprediksi, sehingga kemudian akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat nasional dan juga internasional terhadap iklim berusaha di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mendorong penguatan penulisan karya tulis ilmiah hukum, ya, dengan metode analisis berdasarkan putusan, ya, yang merupakan suatu instrumen pendukung terciptanya atau terbentuknya suatu putusan yang konsisten, khususnya di bidang perkara hukum ekonomi, lebih spesifik adalah hukum komersial, ya, ekonomi dan niaga, sehingga kemudian akan bisa membantu konsistensi putusan, akan membantu para hakim mendapatkan referensi yang semakin kredibel, yang semakin berkualitas, sehingga putusan-putusannya akan menjadi semakin konsisten dan semakin berkualitas dari waktu ke waktu. Oke, jadi kami ingin mengingatkan itu, ya, sebagai tujuan dari kegiatan ini. Kemudian sudah banyak yang sudah mengirimkan paper dan ada yang sedang dalam proses penyempurnaan atau proses pengiriman, ya. Ini kami sampaikan mengenai proses yang akan segera kami lakukan setelah semua paper terkirimkan, ya. Yang pertama adalah kriteria similarity index Turnitin maksimum 25%. Ya. Nah, 20% ini, sebagaimana kita tahu, kalau kita melakukan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, maka ada yang modelnya instan, ya, ada yang modelnya ditambah lagi dengan manual, terutama penelitian atau tulisan hukum yang memang banyak sekali mengkutip, ya, atau seringkali mengkutip putusan pasal-pasal, ya, baik undang-undang, ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, ya, dan lain-lain, yang itu kemudian akan kita pertimbangkan, ya. Jangan sampai kemudian karena ada kutipan-kutipan peradilan sehingga similarity index-nya itu melebihi 25%, ya. Kita akan pertimbangan itu, ya. Yang kedua adalah judul abstrak 130 sampai 180 kata, ya. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah memenuhi kriteria ini, ya, terutama bagi mereka yang sudah mengirimkan papernya. Kemudian kriteria ketiga adalah pendahuluan 500 sampai 1000 kata, ya. Ini kami perlu tegaskan di sini karena seringkali kita lihat di dalam paper-paper atau skripsi atau tesis atau disertasi, ya, di dalam bidang hukum atau bidang-bidang yang lain, seringkali pendahuluan itu begitu banyaknya, ya. Oleh karena itu di dalam kegiatan ini kita batasi pendahuluan itu antara 500 sampai 1000 kata. Lalu kemudian kriteria yang keempat adalah jumlah kata dalam karya tulis antara 4.000 sampai 5.000 kata. Ini tentu di luar abstrak dan referensi, ya. Jadi ini bodinya aja, ya, isi dari paper tersebut. Saya kira ini cukup jelas, ya.
Dan Bapak dan Ibu, saudara sekalian, teman-teman semua, saya yakin sudah perhitungan ini karena sangat mudah melakukan pengecekannya. Lalu kriteria yang kelima adalah referensi buku paling lama 10 tahun terakhir. Ya, paling lama referensi buku tahun 2013. Ya. Kemudian kriteria keenam, referensi jurnal paling lama 5 tahun terakhir, ya, atau paling lama tahun 2018. Kenapa kita membatasi ini? Sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian yang sudah ketahui, ya, kalau yang mungkin di kategori umum sudah banyak yang tahu, ya, mungkin kalau yang mahasiswa baru mungkin sebagian yang tahu, gitu ya. Aturan ini sangat penting ketika Bapak dan Ibu saudara sekalian ingin memasukkan papernya ini dalam bentuk ke dalam satu jurnal, ya. Karena jurnal-jurnal, terutama dengan semakin tinggi kualifikasinya, indeks Scopus misalnya, Sinta 1, 2, 3, dan seterusnya, gitu ya. Maka semakin berkualitas, syaratnya menjadi semakin banyak, ya. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya menunjang adanya paper yang semakin berkualitas. Lalu kemudian, kriteria yang 7 adalah jumlah putusan yang dianalisis minimal 3 putusan, ya. Artinya lebih dari 3 tidak apa-apa, ya, untuk kasus yang berbeda, ya. Kasus yang berbeda ini bukan berarti putusan pengadilan tinggi, putusan mahkamah agung, bukan, ya. Tapi putusan dalam kasus yang berbeda. Dan paling lama adalah 5 tahun terakhir atau paling lama pada tahun 2018, ya. Ini kriteria yang ke-7, sedangkan kriteria yang ke-8 adalah sistematika dari karya ilmiah atau paper itu harus sesuai dengan template yang sudah kita tentukan. Bapak dan Ibu sekalian sudah lihat template-nya, ya. Sehingga mudah-mudahan tidak semuanya sudah sesuai dengan template yang ada. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dalam seleksi administrasi tadi, kita di tim lokal 5 hanya akan melakukan checklist saja, ya. Mana-mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, ya. Nanti yang sesuai akan lolos ke dalam tahap selanjutnya, ya. Yang tidak sesuai ya tentu tidak akan masuk ke dalam tahap selanjutnya. Apa itu tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu adalah seleksi substansi, ya. Di dalam seleksi substansi ini ada 3 hal yang akan kita nilai, ya. Pertama adalah kebaruan topik, ya. Ini kalau kategori umum, apalagi yang sudah doktor, saya kira ada satu term yang sering dipakai itu novelty, ya. Kalau novelty ada novelty-nya, tentu ini menjadi satu poin yang sangat penting, ya, untuk menilai kualitas dari paper tersebut. Kemudian di samping novelty, kita akan lihat penerapan permasalahan. Artinya apa? Apakah paper ini memiliki nilai aplikabilitas? Bisa nggak ini jadikan rujukan bagi para hakim di dalam hakim membuat satu putusan? Mungkin ada satu usulan-usulan baru, gitu misalnya, dari satu putusan, ya. Sehingga kemudian akan menambah referensi di dalam upaya untuk menciptakan putusan-putusan yang semakin konsisten, ya. Di situ termasuk juga originalitas dari gagasan atau topiknya, lalu kemudian kreativitas gagasan yang disampaikan di dalam paper tersebut dengan porsi penilaian sebesar 25%. Lalu hal yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana metodologinya di dalam dalam penulisan paper tersebut, ya. Kalau bicara metodologi, tentu yang bagian umum, ya kategori umum saya kira sudah sangat paham, ya. Bagi para mahasiswa ini mungkin bagian yang juga sangat penting dan sebagian mahasiswa juga sudah sangat paham mengenai hal ini, ya. Metodologi bicara mengenai bagaimana riset questionnya, rujukan masalahnya, lalu kemudian bagaimana
metode riset yang akan dilakukan. Karena kita berbasis pada putusan, maka tentu metodologinya adalah metode yang bersifat yuris normatif, gitu ya. Lalu analisisnya seperti apa? Apakah analisis yang bersifat deduktif atau induktif, gitu ya. Ini tentu nanti akan kita lihat. Dan ada yang kita cek juga mengenai validitas putusan. Ya, karena putusan ini kan sangat banyak ya. Ada yang kita harapkan langsung mengakses pada direktori. Mungkin ada sebagian teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian yang dapat fotokopian dari pihak yang lain. Ya, ini ingin kami pastikan saja bahwa putusan yang dipakai di dalam penulisan paper ini adalah putusan yang betul-betul valid, ya, sehingga bisa menjadi dasar satu paper yang kredibel. Lalu kemudian porsi yang tadi metodologi putusan dan validitas putusan itu sebesar 25%. Lalu kemudian bagian yang tiga adalah ini bagian yang paling besar porsi penilaiannya, analisisnya, ya. Kemudian kedalaman dari analisis tersebut, lalu ketajamannya, ya langsung apa itu sifatnya analisis secara langsung dari satu masalah, ya tidak berputar-putar, gitu ya. Lalu kemudian ada keserbacakupan atau comprehensiveness, ya. Jadi kalau kita bicara putusan itu kan paling tidak kalau kita menggunakan istilah IREC gitu ya, issues-nya, rules-nya, analysis-nya, ya, conclusion-nya gitu ya. Kalau kita pakai metode IREC, saya kira Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa sudah sangat paham ya. Ya, misalnya tadi IREC itu ya. Issues-nya apa sih? Rules-nya apa sih? Gitu ya. Lalu kemudian analisisnya seperti apa atau aplikasinya seperti apa, kemudian konklusinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Ya, kalau ada yang komprehensif seperti itu, maka tentu kita akan memberikan satu penilaian yang maksimal. Ya. Jadi itu adalah seleksi substansi, ya, dan kita sudah memiliki orang-orang yang kredibel melakukan seleksi ini, yang juga akan kita pastikan ya bahwa tidak ada konflik of interest. Misalnya karena kegiatan ini dilakukan oleh Fakultas Hukum Tas Al-Azhar Indonesia dan ada dosen FHUAI yang juga menjadi penilai ya. Karena itu hanya satu atau dua ya. Ada dari Mahkamah Agung, ada juga para professionals, sehingga betul-betul bahwa nilai objektivitas itu akan bisa kita pastikan ya. Kita akan pastikan tidak ada konflik of interest dalam penilaian seleksi substansi ini. Ya, ini adalah satu jaminan yang kami berikan di dalam proses ini. Ya. Lalu kemudian setelah seleksi substansi ada seleksi presentasi. Nah, di seleksi presentasi ini kami akan memilih 5 orang dari kategori umum dan 5 orang dari kategori mahasiswa. Ya. Jadi ada pemenang nomor 1, 2, 3, lalu kemudian ada harapan 1 dan harapan 2. Ya. Ini untuk seleksi presentasi. Lalu karena ada keterbatasan dari sisi biaya dan teknis dan yang lain-lain, kami akan mengundang hanya mereka yang ada di urutan pertama, kedua, dan ketiga untuk kategori umum dan untuk kategori mahasiswa untuk datang ke Jakarta kalau memang bukan domisili di Jakarta, ya. Lalu kemudian kita akan minta kepada mereka juga melakukan presentasi di dalam seminar yang akan kita lakukan bersamaan dengan closing ceremony dari kegiatan ini. Sehingga pemenang ini tidak hanya akan mendapatkan hadiah sebagaimana yang sudah disampaikan ya berupa uang, tetapi juga ada sertifikat ya untuk suatu presentasi dalam seminar. Ya, lalu kemudian juga
kita masih sedang merancang untuk kemudian menerbitkan ya paper yang pemenang ini ke dalam jurnal, apakah itu nanti di jurnal Mahkamah Agung atau jurnal yang lain ya yang ini masih dalam proses ya. Jadi ini merupakan satu apresiasi yang tentu tidak hanya bernilai material tapi juga bernilai non material ya, ada yang tangible, ada intangible, sehingga bagi para pemenang tentu akan mendapatkan satu nilai tambah yang akan meningkatkan kapasitas dan kualitas intelektualnya di kemudian hari. Jadi ini ada seleksi presentasi yang juga ya kami memastikan ya tidak akan terjadi konflik of interest di dalam seleksi presentasi ini. Ya, ini dievaluasi malah tidak ada yang akan masuk ya menjadi tim seleksi ya. Nanti ada perwakilan Hakim Agung, ada perwakilan dari professionals, lalu ada perwakilan juga dari pemimpin redaksi suatu jurnal yang kredibel. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini adalah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ya, terutama dalam rangka untuk menyampaikan mengenai proses seleksi yang kita akan pastikan berjalan objektif, berjalan secara baik, yang akan dikawal oleh tim seleksi yang juga kredibel, ya, sehingga kemudian hasil yang kita akan dapatkan adalah hasil yang bisa maksimal. Ya, saya kira itu yang perlu kami sampaikan, ya. Dengan ini maka kemudian dari sekali lagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang sudah menyampaikan papernya, yang sedang dalam proses gitu ya, itu bisa apa? Kalau misalnya kok ada yang masih perlu diperbaiki dikit gitu ya, Anda bisa memperbaikinya. Sistem kita sudah kita sesuaikan ya, sehingga kemudian sekali lagi paper yang Anda sampaikan itu paper yang betul-betul maksimal, yang kami harapkan akan bisa berkontribusi ya di dalam upaya untuk menciptakan penggunaan hukum dalam konteks pembuatan putusan-putusan hukum komersial yang semakin konsisten, yang semakin berkualitas, sehingga bisa mendukung ya pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin maju. Saya kira mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, teman-teman mahasiswa ya, yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini ya. Kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa kok hari Sabtu disuruh ikutan gitu, Pak ya? Ini adalah satu proses yang apa ya? Yang kita harapkan sebagai satu upaya meningkatkan kualitas dari kegiatan ini ya. Kalau ada yang merasa apa acaranya terganggu sedikit ya, kami mohon maaf ya. Sekali lagi ini adalah upaya kita semuanya agar kegiatan lokal 5 ini bisa berjalan secara maksimal, jumlah paper yang dikirimkan akan semakin banyak, kualitas paper yang dikirimkan akan semakin tinggi, sehingga kemudian ketika nanti hasilnya bagus, insya Allah nanti kita akan bisa lanjutkan kegiatan ini sebagai satu kegiatan, usulkan kepada Mahkamah Agung, sebagai satu kegiatan tahunan yang apa ya, yang menjadi agenda ya, agenda penting, terutama dalam rangka untuk mendorong kualitas putusan-putusan hukum yang semakin baik. Saya kira mungkin itu ya yang ingin kami sampaikan. Saya sebagai Ketua Tim Lokal 5 ya menyampaikan hal ini kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kalau ada yang mau ditanya, ada yang perlu diperjelas, ada yang hal-hal lain ya, kami persilahkan. Kita punya waktu sampai jam 11.30 maksimal ya.
Silakan. Ini ada siapa yang raise hand? Rama Halim Nur Asmi. Silakan. Rama Halim. Iya, selamat siang Pak. Oke. Selamat siang. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin bertanya, saya sudah lama dari peserta kategori ini. Saya ingin menanyakan dua hal. Pertama berkaitan dengan similarity. Tadi disampaikan sesuai dengan aturan telah ditetapkan maksimal 25%. Tapi tadi Ya. Bapak menyampaikan bahwa ini ada pengecualian apabila memang terdapat banyak kutipan dari bunyi putusan maupun dari aturan yang ada. Nah, terkait ini apakah berarti dimungkinkan similarity ini hasilnya lebih dari 25% yang nanti akan dicek kembali atau strict kepada rules-nya bahwa hasil pemikirannya harus 25% yang akan dilampirkan dalam berkasnya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pertanyaan yang saya sudah sampaikan juga melalui admin beberapa waktu lalu berkaitan dengan jumlah 5.000 kata ini. Tadi Bapak sampaikan bahwa hanya bagian tubuh karya tulisnya 5.000 kata. Sedangkan informasi di website kemarin total 5.000 kata, saya tanya di admin juga mengatakan secara keseluruhan 5.000 kata. Nah, di sini saya ingin minta penjelasan apakah 4.000 sampai dengan 5.000 kata ini memang pure bagian pembahasan sampai dengan penutup atau terhitung dari abstrak hingga dan secara pustaka. Sekian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rama ya atas pertanyaan. Pertanyaan sangat baik sekali ya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Mengenai jumlah kata 4.000, 5.000 itu adalah isi ya. Saya tegaskan lagi ya, tidak termasuk abstrak dan tidak termasuk referensi ya. Jadi kita fokus kepada isinya ya. Lalu kemudian mengenai Turnitin ya. Kita semua tahu sebagai kami di Fakultas Hukum Tata Al-Azhar Indonesia, setiap saat kita melakukan similarity index checking untuk semua skripsi, semua tesis yang ada ya. Dan kami sangat paham ya bahwa paper-paper hukum ini seringkali terkendala di dalam checking similarity index yang terkait dengan seringnya ya menggunakan kutipan yang berupa pasal ya atau putusan pengadilan. Sehingga nanti kita akan cek lagi. Kalau ada yang melebihi 25% ya, nanti kita akan cek ditambahkan dengan cuma memang ini butuh waktu ya. Mas Rama ya. Karena ini harus manual ini ya. Tapi kita akan pastikan bahwa tidak saklek ya 25%. Kalau seandainya di dalam hasil similarity index-nya itu banyak pasal-pasal yang teridentifikasi ya sebagai kutipan yang diambil dari sumber-sumber yang bersifat online. Gitu ya, Mas Rama ya. Baik Pak, berarti saya konfirmasi Pak. Untuk 5.000 ini pembahasan penutup ya, tidak termasuk juga pendahuluan Ya. Baik, berarti pendahuluan pembahasan penutup ya. Ya. Tiga itu 5.000 berarti. Ya. Berarti pendahuluan 500 sampai 1.000, pembahasan dan penutup sekitar 3.000 sampai 4.000 ya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Oke, makasih. Ini yang kedua yang raise hand dulu ya. Ini siapa? Mbak Nura atau Mas Nura? Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak Nura, silakan. Ya. Pak, ini terkait dengan Pak Mas Rama tadi yang bertanya. Saya sudah selesai itu dalam penulisan, penelitian. Kemudian saya cek similarity-nya sampai 35%. Dan 35% itu rata-rata bukan dari direct kutipan, Oke. tapi itu berdasarkan dari pasal, kemudian dari misalnya nomor keputusannya itu bagian dari similarity. Itu gimana ya Pak solusinya lain? Apakah memang harus Bapak cek lagi secara manual yang 35%-nya itu
atau gimana? Ataukah langsung kena out ini udah 35% similarity-nya gitu. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak katakan, Bapak bilang metodologinya menggunakan yuridikatif ya. Juris normatif ya. Kebetulan, ya saya kan orang ekonomi, jadi Oh, saya oke. lebih Wah, menggunakan luar biasa nih Mbak Nura ini. metodologinya NVIVO, Pak. Oh, oke. NVIVO itu ya dibuat berdasarkan dari keputusan-keputusan sehingga menghasilkan satu skema dan satu model untuk menjadi sebuah putusan baru. Nah, apakah memang boleh atau pakai metode yang kita inginkan atau memang yang harus Bapak katakan tadi? Oke. Udah, cuma 2 itu aja Mbak Ya, Nura. Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Nura ya, yang sudah mengecek penelitiannya itu 35% ya. Jadi ini satu keterbukaan yang kita apresiasi dari Mbak Nura ya. Jadi kami akan cek lagi ya. Tentu seperti tadi kami sampaikan dan pengalaman kami ya. Kalau paper hukum ini memang agak tricky gitu ya. Begitu checking seniority index karena pasalnya banyak dikutip sehingga nilai seniority indexnya menjadi tinggi gitu. Jadi ini yang akan kami lihat lagi. Insya Allah tidak, kami sangat paham dengan itu ya Mbak Nura ya. Tapi Pak. kalau Mbak Nura misalnya merasa bisa nih saya kurangi, itu juga mungkin baik juga gitu ya. Iya. Lalu yang kedua mengenai metodologi, saya kira tidak ada keharusan hanya metode yang bersifat ilustratif. Dan ini adalah bagian dari suatu kreativitas di dalam analisis ya, yang kami akan lihat dengan secermat mungkin ya. Apalagi kalau misalnya sampai ditemukan satu model sehingga kemudian putusan-putusan itu akan bisa menjadi lebih bagus ya. Misalnya menggunakan kalau dalam analisis regulasi itu kan ada RIA gitu ya, regulatory impact analysis misalnya ya, atau yang lain. Saya kira itu tidak ada masalah ya Mbak Nura ya. Jadi tidak kemudian harus juris normatif, tidak harus gitu ya, tetapi bahwa harus menggunakan 3 putusan dari putusan yang berbeda itu yang harus ya. Lalu kemudian dibahasnya seperti apa, nah itu terserah dari para masing-masing. Apalagi Mbak Nura adalah background-nya ekonomi ya. Saya kira ini memberikan satu cakrawala yang menarik ya. Tidak hanya dari sisi hukum saja ya. Kebetulan saya juga ngajar analisa ekonomi atas hukum ya. Karena hukum juga bisa dilihat dari perspektif ekonomi ya. Apakah bagaimana efisiensi kita terapkan dalam satu analisis ya, ini juga menjadi bagian yang penting. Gitu ya Mbak Nura ya. Sekali lagi terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Selanjutnya Mas Febi dulu ya. Silakan Mas Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak, menyambung dari pertanyaannya tadi dari Mbak Nura terkait dengan seleksi administrasi pada naskah untuk lokal ini. Itu kan ada beberapa keterangan kriteria, ada 1 sampai 8 Pak ya. Yang pertama itu terkait dengan dari Mbak Nura tadi, seniority maksimumnya itu 25%. Misal Pak, ada salah satu kriteria yang tidak sesuai, misalkan seniority itu di atas 25%. Contohnya tadi kayak Mbak Nura 35% karena undang-undang ataupun kutipan-kutipan tersebut gitu. Nah, dari seleksi administrasi tersebut, apakah langsung dinyatakan ditolak naskahnya, gugur, atau hanya sebagai pengurangan nilai? Seperti itu Pak. Karena kriteria-kriteria yang ada di keterangan itu misalkan yang kedua ada judul dan naskahnya 130 sampai 150 kata. Misalkan kelebihan gitu, misalkan jadi ada 2 sampai 200 kata. Contoh-contohnya seperti itu Pak. Dan sebenarnya yang menariknya ini Pak, yang menjadi pentingnya dari saya sendiri itu kriteria nomor 7 Pak, bahwa
jumlah putusan yang dianalisis itu minimal 3 putusan dari kasus yang berbeda. Nah, ini saya baru mendapati Pak selaku mahasiswa karena di website itu tidak keterangan, hanya keterangannya itu minimal 3 putusan. Itu Pak. Oke. Nah, itu jadi poinnya seleksi administrasi ini hanya sebagai pengurangan nilai atau menjadi ketok palu ditolak naskahnya. Gitu Pak. Tanya saya. Oke, terima kasih Mas Febi ya. Jadi terima kasih, ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi dalam seksi administrasi itu ya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, dan juga kami memantau question and answer ya di dalam WA group ya. Itu sudah beberapa kali ditanyakan juga mengenai putusan, jumlah putusan ya. Ya, ini tentu kita tidak bisa berasumsi ini ya. Nanti kita akan lihat ya, setelah paper semua terkirim, kita akan cek satu-satu dari 8 variabel itu. Dari situlah baru kita akan putuskan seperti apa. Tetapi ya tentu di dalam penulisan paper maksimalkan untuk memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan ya, karena bagi tim penilai ya tentu mereka punya pertimbangan sendiri ketika kemudian mereka mendapatkan realitas ya paper-paper yang dikirimkan itu seperti apa gitu. Ini yang kami juga belum bisa putuskan karena kita tidak boleh menggunakan asumsi di dalam penilaian ini. Tapi tentu semua hal kita akan pertimbangkan ya, Mas Febi ya. Kita akan pertimbangkan, kita akan seobjektif mungkin, dan kita akan menegakkan fairness ya, sportivitas di dalam penilaian ini. Sehingga kemudian paper yang akan dikirimkan itu betul-betul paper yang kualitasnya bagus ya. Gitu ya, Mas Febi ya. Oke, selanjutnya Mbak Belina. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya dan mengkonfirmasi ulang. Mengenai pernyataan Bapak sebelumnya bahwa buku itu dibatasi untuk 10 tahun ke belakang. Ya. Namun berdasarkan ketentuan dan ketentuan penulisan dari website Lokal 5 Mahkamah Agung, tertulis bahwa referensi putusan paling lama 5 tahun, terhitung dari 2018, referensi untuk buku bebas, jurnal dibatasi 10 tahun terakhir. Nah, untuk pertanyaan saya, jadi yang benar itu buku itu bebas sesuai dengan website atau dibatasi seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Lalu yang kedua, pertanyaan saya mengenai halaman depan, apakah ada ketentuan tersendiri untuk halaman depan seperti harus ada logo institusi atau sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, makasih Mbak Belina. Terima kasih ya. Saya sangat langsung sekali dan sangat baik ya. Untuk dulu ya, untuk apa? Cover ya. Cover nggak ada ketentuan mesti mencantumkan logo dan lain sebagainya, nggak ada ya. Jadi fokus aja kepada substansi ya. Harus ada cover ya. Emang paper kan harus ada covernya gitu ya. Sehingga kemudian menjadi lebih mudah kita di dalam melakukan administrasinya ya. Dan juga kenapa cover dibedakan itu kaitannya dengan untuk menghindari konflik of interest. Kita harapkan nanti orang menilai itu bisa tidak kemudian tahu ya secara detail ya tentang siapa orang ini gitu ya. Karena kita harapkan ada anonymity gitu ya. Kita akan coba maksimalkan mengenai hal itu sehingga kemudian penilaiannya itu bersifat objektif dan fair gitu ya. Lalu kemudian mengenai referensi ya. Tadi kita sudah update ya, yang sampaikan itu yang paling update ya. Tetapi tentu ya kami juga akan melihat kalau ada rujukan-rujukan yang merupakan grand teori gitu ya. Nah, kalau grand teori ini kan agak susah nih ya mencari penulis-penulis yang sekarang ini. Ya tentu diperbolehkan lebih dari itu gitu. Jadi mungkin penjelasannya gitu ya, Mbak Belina ya. Ya, kami sekali lagi di dalam penilaian nanti kita akan pertimbangan dari banyak sisi gitu ya. Ya tentu berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan.
Ya. Itu ya Mbak Belina ya. Baik, terima kasih Pak sudah menjawab. Oke. Selanjutnya Mas Febrilian. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Karena sebelumnya kan untuk pengumpulan abstrak dahulu gitu dan Ya. dalam pengerjaannya ternyata setelah abstrak yang kita buat untuk papernya temanya sama, hanya ada beberapa komponen yang mungkin arah penulisannya berbeda dari yang kita bayangkan Oke. saat abstrak. Itu apakah abstraknya dapat diunggah dan dikumpul ulang agar sesuai dengan paper yang kita kerjakan? Dan yang kedua, di bagian pengumpulan itu ada yang halaman depan dan halaman yang tanpa identitas. Itu perbedaannya apa saja ya Pak? Apakah berarti halaman yang tanpa identitas itu full isi saja sebagaimana yang 5.000 kata yang Bapak sampaikan tadi, dan halaman depan itu full dari judul, nama pengarang sampai referensi, atau hanya judul dan abstrak saja begitu untuk komponen halaman depan dan halaman yang tanpa identitas? Kira-kira perbedaannya di apa saja Pak? Terima kasih Pak. Oke. Di dalam penilaian paper ini, ya tim seleksi itu akan melakukannya secara online. Ya. Jadi kita bisa mengecek kapan dinilai, kapan di-upload nilainya, gitu ya. Dan itu semua traceable, ya, sehingga untuk memastikan ada sportivitas dan fairness di dalam penilaian ini. Ya. Nah, oleh karena itu ada perbedaan antara halaman, sampul dan isi, ya. Kemudian mengenai abstrak, ya. Kalau abstraknya agak sedikit berbeda, sebetulnya ada masalah, tapi akan lebih bagus untuk memudahkan administrasi. Silahkan diubah, Mas Febrilian, dan Anda bisa upload kembali, ya, karena sistemnya sudah kita buka, ya. Jadi silahkan di upload kembali abstraknya, karena abstrak kan sangat singkat, ya. Tinggal mengubah judul, kirim kembali, sehingga kemudian akan sama antara judul yang ada di judul paper yang ada di abstrak dan judul yang ada di dalam full papernya. Gitu ya, Mas Febrilian ya. Oh ya, baik. Mungkin mengonfirmasi kembali, berarti untuk penghitungan 5.000 katanya untuk yang tanpa identitas ya Pak, karena kan lebih sedikit. Ya, gitu. ya, betul. Baik, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Felina, silakan Mbak Felina. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama, apakah hasil Turnitin perlu kita lampirkan juga dalam pengumpulan paper? Bentar, Kalau ulangi lagi apa tadi Mbak Felina? pertanyaan yang pertama, apakah hasil Turnitin perlu kita lampirkan juga dalam pengumpulan paper? Kalau misalnya iya, apakah dijadikan lampiran atau secara terpisah dikumpulkan? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah Turnitin 25% itu sudah termasuk bibliografi atau tidak termasuk ya Pak? Sekian Pak, mohon bantuannya. Oke, terima kasih Mbak Felina. Ya, untuk Turnitin ada tadi beberapa kawan yang sudah melakukan self-checking, ya. Jadi mengoreksi sendiri, it's okay. Tapi itu tidak wajib karena kami tidak sampaikan. Tapi yang pasti panitia akan melakukan Turnitin, ya, yang memang menjadi tanggung jawab panitia, ya. Tim Lokal 5 akan melakukan Turnitin baik yang bersifat instan, ya, maupun nanti manual jika dibutuhkan, sehingga hasil yang kita lakukan itu betul-betul kita tahu prosesnya, ya. Kita kan orang hukum, jadi tahu dulu proses, ya. Jangan sampai hanya lihat hasilnya saja, tapi kita tidak tahu bagaimana proses itu dilakukan, gitu ya, Mbak Felina, ya. Jadi silahkan dikirim papernya saja, ya. Tapi untuk persiapan untuk memastikan bahwa untuk meyakinkan Anda sendiri, silahkan melakukan self-checking sendiri dengan Turnitin juga tidak ada masalah. Tapi itu tidak wajib, ya, karena kami akan menggunakan Turnitin yang kami lakukan, ya. Gitu ya Mbak Filina, ya. Iya Pak, lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah 25% sudah termasuk bibliografi atau tidak Oh termasuk ya, ya Pak? tadi udah kami sampaikan, ya. Itu tidak termasuk bibliografi, tidak termasuk referensi, dan tidak termasuk abstrak, ya. Hanya isinya saja. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang tertulis di chat room, ya.
Izin bertanya Pak, untuk file yang sudah diupload itu sesudah Turnitin atau sebelum Turnitin ya? Karena masih sedikit membingungkan. Oke, ya. Kami tegaskan di sini ya, yang diupload itu boleh yang sebelum Turnitin, boleh yang setelah Turnitin. Karena tim lokal 5 akan menggunakan hasil Turnitin yang kami lakukan di tim lokal 5 ya. Sehingga kami tahu prosesnya, tidak hanya hasilnya ya. Lalu kemudian dari Siti Duratun Nafisa. Oh, tadi dari Mas Roy ya. Ini ada Siti Duratun Nafisa, izin bertanya, tim kami masih bingung mengenai ketentuan cover yang harus dibuat untuk halaman depan. Ya. Jadi untuk cover dibuat saja, yang penting jelas ya judulnya apa, kemudian timnya siapa saja. Saya kira sesimpel itu gitu ya. Dan ini tentu harus disesuaikan dengan ketentuan yang sudah kita buat. Yang intinya adalah identitas dari penulis itu. Ya. Lalu kemudian Mbak Sainina Miftahulia. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau misalkan daftar pustaka di bagian bukunya ada 5 buku di atas tahun 2013 dan 4 buku di bawah tahun 2012, apa boleh? Sekali lagi, saya sudah sampaikan tadi mengenai ketentuan referensi, taati saja ketentuan itu ya, sehingga kami tidak karena waktunya juga sangat terbatas ya. Kami tidak ada kerja ekstra untuk melakukan pengecekan yang lebih dari itu. Jadi referensi kami itu adalah apa yang sudah kita sampaikan di website ya, dan juga apa yang sudah saya sampaikan tadi di dalam forum ini. Itu ya Mbak Sainina ya. Selanjutnya ada Mbak Rara. Silakan Mbak Rara. Mohon izin bertanya Bapak, di silakan. dalam pengerjaan abstrak itu kan sudah menentukan subtema. Namun dalam keberjalanan kepenulisan itu ternyata ada seperti ternyata subtema ini tidak cocok begitu Pak. Nah, apakah kan abstrak boleh diupload ulang? Nah, apakah Ya. pergantian subtema itu boleh ya Pak? Boleh. Silakan Mbak Rara. Kalau jadi yang pertama adalah lihat sesuai dengan apa yang disampaikan di website gitu ya. Kami akan merujuk apa-apa yang sudah tertulis di website ya. Kalau misalnya berbeda Pak, segera kami tanyakan ke kami untuk kami kemudian klarifikasi ya. Sehingga tidak ada satupun paper yang lolos nanti yang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat ya. Karena tentu ketentuan ini kan bukan suatu yang dibuat dengan singkat ya. Ada proses yang kita diskusi ya, tim Fakultas Hukum Al-Azhar, tim Mahkamah Agung ya, lalu kemudian tim IPJ 2, sehingga gunakan itu saja sehingga kemudian kita akan bisa melakukan penilaian secara maksimal. Itu ya Mbak Rara ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Oke, ini Mas Rama tanya lagi di kolom chat. Mohon izin untuk bertanya kembali Pak untuk halaman depan. Apakah judul abstrak atau cover saja? Ya. Kalau halaman itu ya halaman cover kan gitu ya. Jadi judul, penulis gitu ya. Karena pada saat yang dahulu disebutkan tuh halaman depan ini judul abstrak ya. Jadi dipisahkan saja ya. Ada abstrak tersendiri ya. Lalu kemudian judul itu tersendiri ya. Silakan disubmit kembali saja Mas Rama ya. Oke, silakan Bapak sekalian kalau masih ada yang ditanyakan. Dan dari teman-teman tim lokal 5, kalau ada yang ingin menambahkan, silakan. Pak Kutub, ada yang ditambahkan? Silakan Pak Kutub. Baik, terima kasih Pak Safik.
saya cuma satu saja. Untuk memudahkan tim, kami anjurkan untuk upload dalam bentuk Word ya. Sebenarnya kalau sudah terupload PDF tidak masalah gitu ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau upload kembali itu dalam bentuk Word lebih bagus agar nanti ketika Turnitin itu kami bisa memilah dengan mudah mana terutama mana bagian-bagian yang masuk dalam pengecualian gitu ya. Itu saja sih Pak Safik. Oke, terima kasih Pak Kutub. Tim lokal 5 yang lain ada tambahan? Ya. Kemudian sambil menunggu pertanyaan yang lain atau ada komentar dari yang lain. Oh ini Mas Rama, silakan Mas Rama. Baik Pak, berarti untuk halaman depan ini cover saja, bagian halaman isi pendahuluan sampai data pusaka kan tidak perlu disubmit ulang ya, karena sudah Iya. Baik. Kalau nggak ada perubahan, Mas Rama udah submit ya? Saya kemarin submitnya di halaman awal ini judul sampai diklat, bagian isi itu pendahuluan sampai data pusaka, sekaligus hasil self checking penelitian. Kalau memang ada perubahan, berarti saya harus mengubah halaman awal paper dan halaman isinya pendahuluan sampai data pusaka, begitu ya? Oke. Oke. Ya, saya kira sudah cukup ya. Berarti suara Mas Rama ini putus sedikit. Bisa diulang lagi Mas Rama? Halo Pak. Ya. Untuk halaman depan ini saya kan sebelumnya yang saya upload adalah bagian judul sampai abstrak tanpa cover. Berarti nanti saya perlu mengubah untuk halaman depan ini cover saja ya? Tidak perlu cover aja. Ya. Abstrak sendiri, cover sendiri, isi sendiri, itu ya. Abstrak yang diupload di bagian submission abstrak itu ya Pak, yang sesuai di-upload sebelumnya. Ya, betul. Baik, Pak. Yang self-checking saya sebelumnya sudah upload, tapi karena mungkin ada penambahan, berarti saya take out ya Pak, untuk self-checking nanti yang di-upload saya dengan Pak Kutub tadi menggunakan versi Word. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rama. Ini ada pertanyaan dari Mas Imam. Mohon maaf Pak, di aplikasinya tidak mungkin untuk upload dalam format Word. Oke, nanti kita cek ya. Ya, nanti kita cek Mas Imam ya. Nanti kita akan segera sampaikan via WA Group ya mengenai hal ini. Ya, karena ini menyangkut teknikal gitu ya. Karena seringkali juga di dalam website itu ada kendala-kendala teknis ya. Nanti kita sampaikan. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi Mas Febrilian, silakan. Oh ya, mengonfirmasi sedikit Pak, kalau di template itu memang tidak ada ketentuan untuk menulis abstrak dalam bahasa Inggris, namun ada kolom abstrak dan keyword. Jadi mungkin hendak mengonfirmasi lagi apakah abstrak dalam bahasa Inggris itu diperlukan dan termasuk ke 180 kata yang diwajibkan untuk abstrak atau tidak ya Pak? Terima kasih Pak. Bahasa Indonesia aja Mas, nggak apa. Tapi kalau mau tambahin bahasa Inggris nggak apa juga. Oh ya, baik siap. Jadi ini additional aja, nanti edit value itu ya, apa ada poin ya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sekali lagi, salah satu tujuan di dalam pertemuan siang hari ini, di samping melakukan klarifikasi, penjelasan lebih detail mengenai event Lokal 5 ini, kami juga sudah memperpanjang ya masa submisi untuk full paper. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 370 peserta terdaftar dari seluruh Indonesia. Ya, kita harapkan agar teman-teman yang sudah terdaftar itu kemudian bisa mengirim semuanya, gitu ya. Nah, ini kalau mengirim semuanya, maka tentu kita akan mendapatkan banyak sekali kontribusi ya dari Bapak Ibu, teman-teman semua dalam rangka untuk menciptakan putusan
di bidang hukum komersial yang semakin baik. Jadi kalau ada teman yang lain yang sharing, waduh kayaknya berat sekali ini menulisnya belum jadi-jadi, silahkan ya disampaikan untuk segera mengirim ya, tidak perlu perfect amat gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dituliskan akan bisa merefleksikan upaya untuk berkontribusi ya di dalam membuat putusan-putusan hukum komersial yang semakin konsisten, yang semakin berkualitas ya. Jadi silahkan disampaikan ke teman-teman yang belum mengirim, segera kirim ya. Ada waktu sampai dengan 21 November ya. 21 November, mudah-mudahan akan semakin banyak paper yang dikirimkan ya, sehingga kegiatan ini akan berjalan semakin maksimal dan berkontribusi secara maksimal juga untuk pembuatan putusan-putusan komersial yang konsisten. Mohon maaf Pak, ini Mas Febrian juga hendak mengkonfirmasi apakah dengan diundurnya tanggal submission akan ada perubahan dengan timeline yang sudah mulai selanjutnya. Ya, kalau saudara-saudara membuka website ya, di bawah tanggal-tanggal penting itu kan disebutkan ya, ada subjek, ada hak prerogatif dari tim Lokal 5 ya untuk mengubah tanggal-tanggal itu. Tetapi tentu ada batasannya karena kegiatan ini paling telat harus sudah selesai pada bulan Januari tahun depan ya. Nah ini tentu akan ada pengunduran kalau itu dirasa penting ya untuk kepentingan kesuksesan dari kegiatan ini ya. Dan kalau misalnya ada yang saudara merasa ada hal yang diusulkan ya, kami juga menerima usulan-usulan itu, ya tentu tidak ada jaminan usulan akan diterima. Kami akan diskusikan di tim Lokal 5, ya, sehingga kegiatan ini tidak hanya putusan kami, tapi juga ada partisipasi dari saudara-saudara sekalian untuk mensukseskan kegiatan Lokal ini secara keseluruhan. Gitu ya, Mas Febrilian ya. Kemudian di sini bertanya Pak, apa ketentuan maksimal 100 kata dalam abstrak masuk kata kunci? Tentu abstraknya saja ya. Karena ada beberapa paragraf, misalnya 2 paragraf ya itu saja ya, sama judulnya tentunya ya. Nah, ini Mbak Mas Manacika Mahawijaya ya. Jadi ketentuan maksimum 100 kata itu termasuk judul ya. Tentu tidak termasuk kata kunci ya, kan kunci kan terus di bawahnya gitu ya. Kemudian Pak Mas Muhammad Bambang Taufik, maaf Pak, apakah nanti yang lolos 10 paper dari 2 kategori akan ditanggung biaya transportasi dari daerah masing Jakarta atau pribadi? Tadi udah kami sampaikan ya, kami berharap akan bisa memfasilitasi seluruh ya 10 peserta yang masuk dalam tahap seleksi presentasi. Tetapi yang akan diseleksi itu hanya pemenang 1-3 ya. Pemenang 1-3 karena keterbatasan kemampuan dari tim Lokal 5 itu sendiri. Jadi ini mohon maaf ini. Dan juara 1-3 itu nanti atau mereka yang masuk nominasi 1-3 ya, itu nanti akan kita fasilitasi ya untuk datang ke Jakarta kalau domisilinya ada di luar Jakarta ya. Jadi hanya 6 orang saja ya, nominasi 1-2-3 dari kategori umum dan nominasi 1-2-3 kategori mahasiswa. Nah, untuk yang juara harapan 1 dan 2 ya, kategori menang 4 dan 5, kita akan sampaikan hadiahnya dengan cara yang lain ya. Sekali lagi mohon maaf nih,
karena kita tidak bisa memfasilitasi semuanya karena ada keterbatasan di dalam tim lokal 5 itu sendiri. Gitu ya, Mas Bambang Taufik ya. Oke, lalu ini ada Mas Imam. Silakan Mas Imam. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin mau memastikan, mohon konfirmasinya terkait penulisan Pak. Ya. Jadi pada saat pengarahan terdahulu itu disampaikan dalam bab pembahasan itu tidak boleh ada subjudul-subjudul. Nah, apakah tadi kan Bapak juga menyampaikan tentang metode IREC misalnya terkait pembahasan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dimungkinkan dalam bab pembahasan itu kita kasih subjudul-subjudul Ya. karena untuk memberikan fokus ataupun stressing di subtema pembahasannya, Pak. Karena di pengarahan sebelumnya disampaikan tidak boleh gitu. Tapi saya rasa kok akan jadi panjang dan artinya fokusnya kurang tajam ya. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam. Jadi ini tentu dari semua respon dari para peserta kita diskusikan, Mas Imam ya, dari kesempatan yang technical meeting terdahulu sampai sekarang ya. Jadi dalam konteks teknis tadi ada pembahasan, misalnya ada subjudul, dimasukkan saja tentunya, boleh-boleh saja ya. Tetapi itu ada di dalam subjudul pembahasan gitu ya. Ya seperti tadi disampaikan Mas Imam, tentu kalau satu isu tertentu ya harus dibikin subjudul gitu ya, agar tidak penjelasannya terlalu panjang lebar gitu ya. Saya kira oke saja itu Mas Imam ya. Tapi tentu tadi ya format tadi itu harus ditaati. Kalau tidak akan menjadi faktor yang mengurangi dalam penilaian. Itu ya. Kemudian sekali lagi ya, tadi yang disampaikan Mas Bang Taufik ya, ada 3 orang peserta kategori umum dan 3 orang peserta kategori mahasiswa yang akan tiba ke Jakarta. Sekali lagi perlu kami sampaikan, mungkin ada yang belum mendengarkan ya, kami akan di samping award atau hadiah yang sudah disampaikan via website atau via event yang lain, juga akan Anda punya kewajiban untuk presentasi ya di dalam seminar yang nanti akan kita buat bersamaan dengan closing ceremony, di mana akan dihadiri juga rencananya oleh Ketua Mahkamah Agung ya. Lalu kemudian ada Rektor Universitas Al-Azhar, lalu kemudian ada perwakilan dari Kedubes Australia ya. Kalau Ketua Mahkamah datang berarti Dubes Australia juga akan datang gitu ya. Sehingga kemudian karena Anda presentasi, Anda akan mendapatkan sertifikat ya atas presentasi itu. Lalu yang ketiga ya, paper Anda akan dipertimbangkan ya untuk dimuat di dalam jurnal. Salah satunya adalah ini belum kita putuskan ya, ini informasi saja. Mungkin akan dimasukkan dalam jurnal yang kredibel seperti jurnal di Mahkamah Agung. Ya. Kira gitu ya, untuk tetap memberi semangat pada Bapak sekalian. Ya. Artinya ada tangible benefit ya, dan juga ada non tangible benefit yang saya kira, terutama kalau itu dari mahasiswa ya, tentu akan bermanfaat untuk kedepannya. Ya. Nah, kalau yang non mahasiswa tentu kalau dari dosen akan dijadikan sebagai additional credit ya untuk proses jenjang jabatan akademik ya. Kemudian Mas Manacika Mahawijaya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Dalam pedoman umum 1 kalimat dikatakan sumber buku tidak ada batasan waktu, tapi dalam presentasi kan pada 10 tahun. Jadi sekali lagi ya, ada hal teknis yang seringkali kita lupa gitu ya, atau ada mistype gitu ya, salah ketik ya. Jadi gunakan apa yang tadi kami sampaikan di dalam forum ini ya. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas lagi, kita masih punya WA group ya, tanyakan di WA group ya, sehingga kemudian kalau Anda masih bingung, itu tidak ada lagi kebingungan itu ya. Sehingga pasti gitu kita akan memberikan legal certainty, kepastian hukum mengenai hal itu ya. Mas, ini Mas Manacika ya?
Betul, Pak. Oke, jadi gitu ya, Mas Cika ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi sekali lagi pada yang lain, kalau ada hal yang kira-kira masih ada keraguan gitu ya, tanyakan saja lewat WA Group ya. Sehingga kemudian kita bisa menjelaskan secara tuntas ya. Dan sekali lagi juga ya, seperti yang kami tadi sampaikan, silahkan diworo-woro ya, disampaikan kepada teman-teman yang lain yang belum mengirimkan papernya, masih ada waktu ya untuk mengirimkan papernya, sehingga kemudian jumlah paper yang masuk semakin banyak, semakin sukses acara ini, dan semakin banyak kita bisa berkontribusi di dalam pembuatan putusan-putusan hukum komersial yang semakin berkualitas, yang semakin konsisten. Itu ya, teman-teman sekalian. Ada tambahan dari tim Lokal 5? Silakan. Nggak ada lagi? Oke, karena ini sudah 11.37 ya. Kami rasa cukup pertemuan pada siang hari ini. Pertama, kami sampaikan apresiasi, terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian ya. Karena ini sifatnya short notice ya, penyampaiannya itu dalam waktu yang cukup pendek, tapi Bapak dan Ibu saudara sekalian hadir ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini hal-hal yang masih ragu-ragu, hal-hal yang masih membuat bingung itu semua clear semuanya ya. Walaupun tetap ya, kalau nanti masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan hubungi kami melalui WA Group yang sudah dibuat oleh tim Lokal 5. Lalu kemudian kami juga mohon maaf ya, tentu banyak kelemahan yang kami lakukan di dalam kegiatan Lokal 5 ini. Untuk itu, kalau ada hal-hal yang kira-kira masih menimbulkan pertanyaan gitu ya, sampaikan kepada kami, sehingga kami akan bisa segera menyelesaikan hal-hal yang dianggap kelemahan tadi itu. Saya kira demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas semua partisipasinya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan paper yang semakin banyak, semakin berkualitas. Terima kasih. Sekalian kita tutup bersama acara pertemuan pada siang hari ini. Dan kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.